Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih tempat kepada mereka. Alhamdulillah bahwa tahapan pemilu 2024 dari pesta demokrasi 5 tahunan di negara tercinta sampai saat ini terpantau masih cukup menggembirakan, serta kedewasaan para politisi wajib kita apresiasikan. Politik identitas yang kemarin sangat menakutkan, hari ini sudah tidak ada lagi, karena para penganut akidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab, hari ini tidak dikasih ruang dan tempat secuil pun untuk ikut nimbrung dalam hajatan bangsa 5 tahunan. Mereka adalah pelaku utama politik identitas yang sangat merusak. Mari kita lihat jejak sejarahnya. Dalam sejarahnya, biar bagaimanapun, perseteruan di antara kalangan keturunan Arab penyembah berhala nasab vs Arab Kobili yang sudah mendarah daging hingga ke tulang sumsum, sampai kiamat pun mereka tetap akan merendahkan Arab Kobili. Di pihak lain, Arab Kobili memandang Arab penyembah berhala nasab sebagai kelompok parasit. Di Indonesia, perseteruan tersebut memuncak saat pecahnya organisasi keturunan Arab Jamiatul Khair pada tahun kisaran 1930-an, yang mana Arab Kobili memisahkan diri membentuk Al-Irsyad. Arab Kobili tak suka dengan adanya rasisme di Jamiatul Khair, ditambah lagi saat itu Belanda sedang gencar dengan politik rasisnya. Sikap rasis kalangan penyembah berhala nasab tidak luntur begitu saja hingga sekarang. Jikapun ada pertemuan antara kalangan penyembah berhala nasab dan Kobili, pertemuan yang seharusnya menjadi titik awal rekonsiliasi antara kalangan penyembah berhala nasab dan Kobili tidak terjadi, malahan sepertinya hanya membuka luka lama. Saat pertemuan tersebut terjadi, para penyembah berhala nasab tetap tak mau ditempatkan setara, sejajar, tidak mau. Mereka tetap saja merendahkan para Kobili. Para penyembah berhala nasab duduk di tempat terhormat dan para Kobili di tempat jelata, sekalipun Kobili tersebut punya kedudukan di masyarakat. Selain itu, Kobili tak diberi kesempatan untuk naik panggung, ikut berbicara. Yang bicara hanya para penyembah berhala nasab. Kobili hanya jadi kambing congek. Latar belakang maraknya Habibisme dimunculkan setelah diresmikan organisasi Robitoh Alawiyah. Pendirian lembaga tersebut disambut gembira oleh Van der Plas karena sejalan dengan politik apatis rasisme Belanda. Sedang Insinyur Soekarno menyebut Habibisme dengan istilah hadromautisme. Setelah kemerdekaan hingga Orde Baru, Habibisme seakan terkubur, namun dibangkitkan oleh SBY yang kala itu sedang menggalang massa.
Karena SBY tak bisa menembus kalangan NU, maka dimanfaatkanlah kalangan Arab dengan harapan meraih simpati dengan simbol dzurriyyah Nabi. Sementara dengan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, kalangan ini seakan mendapat angin saat dijadikan kendaraan politik SBY dengan mengumpulkan massa dengan label sholawat dan zikir, yang mana kegiatan tersebut dilakukan bukan di tempat ibadah, tetapi di jalan protokol dengan cara menutup jalan-jalan agar terkesan ramai. Timbulnya kemacetan memang tujuannya mengumpulkan massa. Setelah itu makin maraklah majelis-majelis mereka. Setelah diberi ruang oleh SBY, beberapa dari mereka mengembangkan habibisme, tetapi sayangnya banyak yang melewati batas. Beberapa dari mereka malah meneruskan agenda Van der Plas dengan rasismenya. Hanya saja rasisme dari kalangan tersebut diselubungi oleh dalil seakan rasisme adalah ajaran Islam murni. Dalil yang dipakai oleh mereka saat kampanye rasis adalah karena mereka merasa sebagai dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasul. Di dalam tubuh aneh ada darah suci, darah Rasulullah SAW. Itu senjata mereka. Dengan dalil tersebut yang direndahkan bukan hanya Arab Qabili, tapi lebih-lebih kalangan pribumi dan yang bukan dari bangsa mereka. Oleh mereka seterata, ulama, umarok, dan umat dirubah menjadi ulama dan habaib. Itu bisa dilihat di poster-poster acara mereka, yang mana dalam majelisnya para keturunan Arab ini menempatkan diri di posisi tertinggi dengan dalil awamnya mereka derajatnya 70 lebih tinggi dibandingkan ulama ahwal. Dalam majelis mereka seterata umarok dianggap tak ada masuk menjadi umat. Dengan maraknya habibisme, maraklah pelecehan terhadap ulama dan umarok, kalangan penyembah berhala nasab yang merasa berkasta tinggi, tak memandang umarok hingga darinya yang katanya mulia, buta mata, buta hati, raja syirik, campur racun. Selain itu, marak pula rasisme, anti ras Cina yang mereka sebut dengan aseng. Yang paling ironis adalah pribumi pun turut termakan ajaran rasis tersebut, bahkan malah lebih fanatik. Padahal jika pribumi berpikir sehat, seharusnya mereka menolak juga dipersudra. Mereka pun tak luput dari rasisme habibisme. Pribumi yang oleh para imigran Arab penyembah berhala nasab disebut dengan ahwal. Bagi mereka ahwal tak sekufu dengan mereka. Ahwal dipandang manusia rendah berkasta sudra. Jika mau ikutan rasis dihasut mereka yang anti Cina. Selaku pribumi yang dihasut rasis terhadap Cina, seharusnya anti Arab juga. Kala itu situasinya memang seperti ini. Yang paling tragis adalah habibisme memakan korban jiwa pribumi dari kalangan rakyat dan aparat. Pada saat makam yang katanya Habib di Tanjung Priok akan digusur, Habib yang katanya penyebar Islam di Jakarta tak dikenal juntrungannya, tapi demi meningkatkan harkat habibisme, nyawa ahwal pun dipandang rendah. Mungkin karena dipandang sudra, tapi yang pasti tanah di Priok tersebut mahal. Itu hanyalah sebagian kecil contoh.
Jika masih ragu dengan sejarah kelam perjalanan demokrasi yang mengusung politik identitas tersebut, silahkan cek pada beberapa jejak digital di internet atau tanyakan pada pelaku sejarah yang masih hidup. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.